Halo pemirsa di rumah, kembali lagi kita dalam Diet Talk bersama Bapak Riko Syah Alam selaku CEO Solar Warrior Indonesia. Nah, kita lanjut lagi nih ke Solar Warrior. Di sebelah saya ini ada sebuah rumah dengan panel-panel surya. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Riko? Iya, jadi tadi yang saya cerita, sebenarnya solar rooftop itu sangat simpel. Karena komponen utamanya ada dua. Yang pertama adalah solar panel. Solar panel itu yang warna biru itu, terdiri dari beberapa sel. Tugasnya dia adalah menangkap sinar matahari, yang nantinya akan diubah menjadi tenaga listrik. Nah, tadi karena tenaga listriknya masih bentuknya DC searah, kalau kita dulu di AC kan dengar ada DC, ada AC, arus bolak-balik searah. Ini yang dihasilkan adalah arus searah. Kemudian dari situ akan disalurkan ke yang namanya inverter. Nah, inverter itu yang tugasnya mengubah dari arus searah itu menjadi arus bolak-balik sehingga bisa kita gunakan. Tetapi tentunya itu akan ada kombinasi dengan PLN. Jadi jangan khawatir, bukan berarti kita pasang solar rooftop terus kita nggak pakai PLN, enggak. Dia kombinasi. Jadi ketika kita pasang solar rooftop, kita punya dua source of power, PLN dan solar rooftop. Seperti itu. Nah, unik sekali ya. Lalu bagaimana bila saya ingin memasang Solar Warrior, apakah saya perlu koordinasi juga dengan pihak PLN atau dibantu oleh pihak Solar Warrior? Semua akan kita yang urus, jadi dari pengurusan net meteringnya. Jadi yang harus diketahui adalah ketika pasang solar rooftop, meteringnya akan kita ganti menjadi yang namanya net metering. Untuk mengakomodir yang tadi seperti saya sampaikan, ketika ada kelebihan listrik, itu akan dihitung. Nah, itu membutuhkan metering yang berbeda yang kita sebut tadi net metering. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Apakah penggunaan dari panel ini disesuaikan dengan luas tanahnya? Benar. Jadi penggunaannya ini sebenarnya dilihatnya adalah dari dua, utamanya dari dua. Yang pertama adalah dia langganan. Kalau kita bicara di rumah ya, kita bicara di rumah untuk penggunaan rumah. Yang kita lihat pertama adalah si customer ini langganan sama PLN berapa sih? Karena itu adalah batasnya. Semua sudah diatur. Jadi penggunaan solar rooftop ini jangan khawatir, sudah ada regulasinya di PLN. Jadi sudah sesuai semuanya. Misalnya rumah 2200 contoh, 2200 VA. Artinya kita hanya boleh memasang kapasitasnya kurang lebih 2200 watt peak. Contohnya. Nah, kan berarti kan tergantung nih, oh itu 2200 butuh seluas apa, itu kan pertanyaannya. Nah, kayaknya kita survei, kita lihat atapnya cukup nggak pasang 2200. Ketika cukup, kita desain, baru kita oke Pak, cukup, ternyata Bapak langganan PLN 2200, terus atapnya cukup untuk 2200, oke kita pasang 2200 ya. Ada case yang dimana dia langganan 5600 gitu, tetapi atapnya kecil. Nah, berarti ya kita hitung, Pak, mohon maaf nih, ternyata Bapak hanya bisa pasang 3000. That's fine, nggak ada masalah. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari pemirsa YouTube. Jika kondisi sekarang adalah musim hujan, apakah penggunaan surya panel Solar Warrior itu aman? Ya, jadi ketika hujan, seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita ketika menggunakan solar rooftop masih ada PLN kombinasi. Nah, ketika musim hujan, misalnya pada saat siang hari kita menggunakan ada AC, TV, laptop. Kita contoh, ternyata di situ kita butuh 100 kW contoh. Nah, tiba-tiba hujan turun nih. PLTS kita hanya bekerja 30%. Anggaplah dia hanya bisa menghasilkan 40 kW. Terus 60-nya siapa yang cover? Nah, itu otomatis PLN. Jadi dia memang sudah kombinasi sama PLN. Tidak ada masalah waktu milisekund, semuanya sudah sesuai, sudah sinkron. Seperti itu. Nah, kembali lagi nih Pak Riko. Kita bicara tentang solar panel. Apakah Indonesia ini penggunaannya masih di bawah dari negara lain? Definitely ya. Kita jauh tertinggal dari situ. Ditambah lagi sebenarnya potensi kita adalah salah satu potensi terbesar di dunia. Jadi udah potensi kita besar dan penggunaan kita yang paling rendah. Berarti kelihatan kan gap-nya seperti apa. Jadi boleh saya bilang kita ini ada peluang hingga mencapai 5.000 gigawatt. Dan sampai sekarang kita nggak sangat jauh. Kita mungkin implementasi kita yang sudah kita cover itu mungkin baru 5-10% aja. Jadi masih ada another 90%
potensi yang bisa kita gunakan untuk perkembangan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, aku sempat baca ya, dengar-dengar katanya Solar Warrior ini sedang menerapkan green mining. Benar. Apakah benar? Benar. Nah, boleh dijelasin ke teman-teman di rumah? Ya, jadi green mining ini adalah konsep atau program kita untuk mengajak para pelaku usaha di tambang. Kan identik kalau tambang itu secara tidak sengaja ya, tentunya dia kan harus membongkar tanah. Betul. Ya kan, ya boleh bisa kita katakan itu akan merusak alam sedikit banyak. Iya. Kita ambil contoh yang batu bara. Kita kan butuh nih listrik, kebetulan masih kita sangat tergantung dengan batu bara. Otomatis kita tambang batu bara harus ada, itu tidak bisa kita abaikan gitu. Yeah. Nah, ketika itu terjadi, ketika dia membongkar lahan, ya kan itu kan membutuhkan fuel yang digunakan pasti solar di sini bukan solar harus ya solar diesel, solar diesel. Itu salah satu kontribusi polusi paling besar, ya kan, belum prosesinya. Tapi kan saya yakin bahwa pelaku usaha tersebut sebenarnya juga sadar tentang ramah lingkungan ini, bagaimana mereka harus menjaga, bagaimana mereka untuk menebus apa yang mereka lakukan. Nah, disinilah kita tawarkan kepada para pelaku usaha, yuk kita ada kok caranya. Instead of kalian menggunakan diesel genset untuk masa operasinya, kenapa nggak kita combine dengan pembangkit listrik tenaga surya, yang mana juga jauh lebih murah gitu. Jadi buat mereka ini win-win solution ya. Mereka bisa, oke, kita tunjukkan nih kita sebagai penambang batu bara, nggak cuma batu bara ya, bisa nikel, bisa semua tambang lah. Kita bisa kok diesel ini kita ubah menggunakan PLTS, kita jaga lingkungan, dari dia juga menghemat biaya kos produksi. Jadi marginnya dia juga naik juga kan. Iya, keren. Seperti yang di layar kaca pemirsa Dai di rumah, ini salah satu contoh mining di lokasi mana nih, Pak? Ini ada di Kalimantan, salah satu tambang batu bara terbesar di Indonesia. Salah satu. Ini sebenarnya masih dalam tahap fase 1. Jadi saya sangat apresiasi dengan perusahaan ini, Kideko Jaya Agung. Jadi memang dia menunjukkan komitmen dia untuk menjaga lingkungan yang sudah mereka eksploitasi ya dari batu bara. Ini masih fase pertama. Sekarang kita sedang working on untuk fase kedua yang mana kapasitasnya 20 kali lipat dari yang fase pertama. Seperti itu. Wow. Jika kita lihat di layar, besar sekali dan luas ya pemasangan panelnya. Nah, lalu ada pertanyaan nih dari teman-teman Facebook. Apakah penggunaan solar panel ini ada garansinya bila saya melakukan pindah rumah? Oke. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Kalau kita bicara garansi, secara produk itu garansinya cukup lama. Jadi kalau kita bilang solar modul yang paling utama tadi 25 tahun, sedangkan inverter 5 sampai 10 tahun. Sudah cukup lama. Dimana kalau kita lihat, kalau kita bicara kita melakukan investasi kan kita hitung pengembalian modalnya ya. Pengembalian modalnya kalau buat rumah saya bilang itu adalah 5 sampai 7 tahun. Di mana masa hidupnya adalah 25 tahun. Jadi kebayang dong bagaimana keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, terkait untuk pindah rumah, ini itu sebenarnya kita kayak main Lego, plug and play. Jadi instalasinya cuma butuh 1 sampai 2 hari. Kalau saya bilang sih 1 hari sebenarnya. Jadi ketika pindah rumah itu sangat mudah untuk dibongkar pasang sebenarnya. Oke. Berarti pemasangannya cukup mudah, dibantu oleh tenaga ahli dari Solar Warrior ya? Dari konsultasi, kemudian dari engineering-nya harus semua tersertifikasi. Installernya semuanya harus tersertifikasi, baik dari sisi kemampuan dia secara teknis, tapi juga dari keamanannya dia. Itu yang selalu kita perhatikan. Jadi stepnya adalah konsultasi, lalu dari tim Solar Warrior akan survei, kemudian akan ada technical meeting antara pemilik rumah dengan tim kami, kemudian kita akan sampaikan usulan kita, berikut semua desainnya. Jadi sebelum memutuskan, customer sudah lihat 3D-nya, oh kira-kira seperti ini loh. Karena kadang-kadang kan ada customer yang memikirkan penglihatan dari rumahnya, estetiknya seperti apa. Makanya kita selalu buatkan 3D-nya. Oke ya Pak, suka dari warnanya. Karena warna itu juga kita ada beberapa pilihan. Ini kan ada yang biru, ada juga yang warnanya lebih gelap, hitam. Ada ini kan frame-nya warna putih ya. Ada yang maunya frame-nya warna hitam. Tergantung dari customer semuanya. Bahkan ada yang sekarang double glass ini, jadi bisa tembus pandang. Jadi lebih tergantung dari kemauan dari kliennya. Ya. Berarti bila saya memiliki rumah dengan gentengnya, saya ingin sesuai dengan senada warnanya, ada ya? Iya, tapi pilihannya juga bisa warna merah ya. Jadi antara warna biru atau warna lebih gelap, warna hitam.
Oke, oke, oke. Keren, 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 keren. Jadi pemirsa di rumah jangan khawatir, gampang prosesnya ya. Ya. Gitu. Nah, masih banyak lagi nih pertanyaan tentang Solar Warrior maupun dari Carbon Ethics. Nah, kita break sejenak dan jangan lupa teman-teman bisa ikut dalam mendukung partisipasi tayangan positif melalui scan QR di bawah.